ingat ya, ini rumah, bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit jiwa, bukan ini rumah. Namanya kan Pak Willy ini ya. Jurusan kedokteran bukan nih? Bukan. Bukan. Oh. Jujur aja bukan. Saya cuma nemuin. Udah ngedalamin ilmu kedokteran atau gimana? Belum. Belum. Terus bisa nemuin vaksin nih, kepikirnya gimana nih? Kepikirnya itu Google lah ya. Google ya. Nah, jadi Pak Willy ini cuma penyampai obrolan Google yang tadinya tulisan dijadikan suara. Iya. Oke. Jelas ya di situ ya. Iya. Jadi vaksin ini akurat gak? Bisa ini, kemungkinan Kalau bisa. menurut Google gimana? Kalau Google itu jelas itu virus yang pengguna-gunanya itu jelas. Pak Willy kerja di Google? Bukan. Iya. Tapi basicnya Google semua ilmu nih ya. Iya. Jadi kalau Pak Willy kesehariannya tuh ngapain? Nemuin vaksin atau gimana? Apa neliti? Cari-cari ini informasi untuk mencegah ini virus. Virus sebenarnya sih ini virus apa aja sih? Virus apa aja? Kenapa tertarik untuk mencari seperti ini? Sembuhin orang lah seluruh dunia. Jadi ini gratis apa enggak nih? Kalau misalkan nanti diciptain, Itu bayar. bayar ke Pak Willy dong ya? Gubernur. Saya jual ke gubernur. Nanti Pak akan Aniesnya. undang Pak Aniesnya, tapi tunggu aja kalau dia akan datang ya. Enggak, ini buat seluruh dunia juga sih. Seluruh dunia, start from here. Baru mesti ngundang Donald Trump juga dong. Iya, Donald Trump. Oke. Oke. Pak Willy yakin nggak vaksinnya diterima? Ada pro dan kontra. Kenapa pro dan kontra, yang bisa dijelasin dari kontranya dulu? Kontra itu dari pihak RRC China. China. Kenapa China menolak? Karena dia nyiptain virus, dia nyiptain virus bikin vaksin. Terus kalau pro-nya? Pokoknya Trump, terutama Trump. Jadi dalam arti kata nih, perang dunia ketiga yang akan diramalkan China dan Amerika dimulai dari Pak Willy nih. Pak Willy memihak siapa? Siapa yang Pak Willy pihak? Pak Willy menang. Bukan, ini buat bantuin orang ini, saya nggak mau ikut politik. Betul, emang bukan politik, tapi ini akan ke perang dunia ketiga. Ya, bisa jadi perang ekonomi atau militer. Kalau gue sih ini perang ekonomi. Perang ekonomi. Jadi Pak Willy memihak ke Trump. Jadi untuk Donald Trump mungkin ini bisa ditranslate ya ke bahasa Inggris biar Pak Trump baca ya. Jadi ada satu warga di Indonesia yang sangat ngefans dengan Pak Trump. Ini Pak Willy siapa nama lengkapnya? Bisa dicek oleh FBI atau CIA. Nanti mudah kok untuk nemuin Pak Willy dengan Jason Bourne ya. Kalau untuk kesembuhan berarti belum dicoba sama manusia ya? Ini sih 50-50 ya. 50-50. Gue nggak bisa ngejamin, soalnya ini belum benar-benar diuji coba. Terutama harus dicoba sama binatang yang penyakit rabies. Kalau belum bisa diuji coba berarti Pak Willy belum menemukan dong. Kalau masih belum yakin, Pak Willy udah yakin belum? Harus yakin ya, cuman harus dites dulu. Kalau teori gini susah, harus dicoba. Dan ini kalau untuk masyarakat Indonesia halal nggak? Masalahnya ada cuman satu sih. Soalnya ini ada bakteri yang makan virus, ya itu lihat tanda-tanda. Bakteri memakan virus. Bakteri, meskipun saya bukan lulusan IPA, tapi saya juga masih bingung nih, masih belajar nih. Bakteri sama virus kan lain, Pak Willy. Iya. Bakteri mungkin makan bakteri jahat, bakteri baik, Iya. prebiotik namanya. Prebiotik. Itu boleh nanti kalau podcast berikutnya Pak Willy boleh pakai kata prebiotik, bukan punya saya kok. Nah virus ini kan beda lagi. Nah, makanya itu. Soalnya kalau ini disuntikin bakteri juga ke manusia. Jadi manusia yang udah nggak apa-apa ditambahin bakteri gitu Iya, ya? itu. Jadi penyakitnya nanti namanya apa nih? Efek sampingnya takutnya begitu, takutnya bakteri itu disuntik ke badan, bakteri itu makan virus. Orang yang kena penyakit lain nggak tahu nggak tahu penyakit apa ya. Tapi ini kemungkinan bakteri ini bisa makan ini virus corona ini. Kan barusan dijelasin bakteri nggak berhubungan dengan virus.
Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin bakterinya bisa berubah jadi virus. Itu maksudnya Pak Willy ya? Takutnya Atau virusnya jadi bakteri, berteman? bakteri ini makan virus. Oh, bakteri ini memakan virus. Takutnya Oke. dia berlawanan atau berkembang, nggak tahu. Siapa yang lebih kuat gitu. Jadi ini kenapa yang disebut 50-50. Iya. Oke. Sorry, kita ulang lagi kegiatannya. Kalau selama ini Pak Willy, sebelumnya pernah ke lab-lab nggak? Tidak. Nggak. Kok orang lab belum nemuin, Pak Willy udah nemuin? Orang lab kan juga punya kuota sama Google loh. Kenapa dia nggak nemuin ya? Lah, enggak, itu pertanyaan aneh. Ini talent. Nih, gimana ya? Awalnya sih iseng-iseng nyari gitu. Apa yang bisa lawan virus yang kuat gitu. Oh, Ternyata bakteri yang lawannya dia tuh bakteri. Lawannya corona itu sendiri bakteri. Bakteri lawan virus kemungkinan bisa itu. bakteri lawan virus. Jadi orang lab yang S1, S3 itu bodoh semua. Bukan. Hanya kurang teliti, betul ya? Atau itu susah dijelasin. Sudah dijelasin. Bukannya gue bilang itu enggak, ini cuman kemungkinan Jadi aja. kemungkinan nih aja. Pak Billy bisa sumbangsi ilmunya ke lab di Indonesia, betul ya? Bisa. Tapi itu disuruh uji coba dulu. Oh iya, labnya suruh uji coba. Harusnya dengan adanya podcast ini harus diteruskan ke pihak-pihak yang berwenang, maksudnya ke lab gitu, ke pihak-pihak yang orang-orang yang mengerti lab atau mengerti bakteri dan virus yang sering melakukan penelitian. Ini harusnya Pak Willy ini dijadiin salah satu konsultannya, karena ini bermanfaat sekali. Iya. Kalau misalkan besok ada telepon dari Gubernur Anies dan dia bilang tolong kerjasama dengan salah satu lab di Jakarta yang ditunjuk oleh Pak Anies, itu Pak Willy mau gak? Mau. Oke, dengan gajinya per tahun 85 juta. Wow. Mau. Orang lab aja gajinya nggak nyampe 10 juta Pak Willy. Mau. Mau ya? Iya. Oke. Ya, kalau gitu kita tutup podcast ini. Pak Willy bertalenta, maaf umur berapa? 38. Oh, umur 38. Bayangkan, salah satu anak bangsa yang akan menyumbang ilmunya untuk kesembuhan semua masyarakat dunia. Apalagi jika ini diteruskan ke Presiden Trump, maka Pak Willy akan menghentikan Perang Dunia Ketiga. Untuk saat ini saya applause, biar ini direkam, karena saya orang pertama yang applause, dan teman saya Dery dan Edmund juga applause. Jadi kalau Pak Willy nanti sudah bekerja sama dengan lab, ya Pak Willy mohon buat podcastnya bagaimana terjadinya kejadian bakteri dimakan virus. Oke? Ya. Kalau bisa Pak Willy bisa bikin ilustrasinya gimana cara makannya, bagaimana, karena kita kan orang awam juga nggak tahu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan begitu semua penyakit udah nggak ada lagi di dunia. Berarti dengan adanya ini saya ambil kesimpulan dunia kedokteran sudah tidak diperlukan lagi. Enggak lah, masih perlu. Ya perlulah buat bedah-bedah, tapi kan ilmunya dari Pak Willy. Ini nggak cuma virus corona doang ya. Mungkin virus lain bisa. Kemungkinan bisa. Virus lain kemungkinan bisa. Bisa apa nih? Bisa digunain untuk pengobatan virus lain. Penyakit lain Oh ya udah. selain corona. Saya kurang tahu apa jurusan kedokteran yang berhubungan dengan virus, cuman saya sarankan ditiadakan saja karena Pak Willy sudah menemukan caranya. Ya, kalian sekolah tinggi-tinggi
belum bisa menemukan bakteri makan virus. Sedangkan Pak Willy hanya dengan modal Google. Ya kalian juga punya Google, kalian nggak teliti sih. Nah, kayak Pak Willy ini teliti. Ya sudah. Lanjut lagi masalah yang vaksin Pak Willy. Kebetulan tadi saya harusnya udah off, cuman tertarik gitu menggali lebih dalam. Kalau misalkan ilmunya Pak Willy ini udah ditemuin orang belum? Kalau saya mau tanya nih, kalau misalkan udah ditemuin orang, ngikut orang, Enggak, menurut saya sih emang sih ini emang DNA pakai untuk vaksin ini dia ada, tapi yang beberapa rumah lain mungkin belum ada. Oh iya. Cuman DNA combination itu bisa dijelasin nggak untuk penonton gimana sih awalnya itu nemuin bagaimana apa ya nemuin bahannya terus nemuin apa yang Pak Willy lakukan gimana? Google. Oke, ya, ini mungkin lebih singkat dari yang tadi, tapi untuk para penonton ya, jadi kalian tidak usah sekolah, kalian lihat Google saja. Ini talenta yang bagus. Setuju Pak Willy? Dengan Google bisa menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan manusia. Google ciptaan siapa? Sebenarnya ada 3 orang sih, saya lupa namanya siapa. Oh ya udah, itu tidak penting. Yang penting Pak Willy-nya menemukan sesuatu lewat Google. Pencipta Google pun tidak menemukan virusnya ini di dalam Google. Berarti Pak Willy harusnya ada 4 itu. Pak Willy itu ujung tombaknya Google. Bisa mengeksploitasikan isinya Google di kehidupan nyata. Oke, jadi kalau Anda punya anak SMA jurusannya IPA apa IPS, sebaiknya untuk Kemendikbud ini disarankan ada jurusan Google juga. Nah, ini hasilnya jadi IPG, IPS ada, IPA ada, IPG, ilmu pengetahuan Google. Ingat ya, ini rumah, bukan rumah sakit, bukan rumah sakit jiwa, bukan ini rumah. Oke, sudah sampai sini aja.